Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai, kalau tidak salah apa dia? Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maknanya adalah apa dia? Bukankah engkau dahulu adalah sebagai anak yatim? Sebagai anak yatim, yang kemudian fa'awaka, kemudian engkau pun diberikan apa? Orang yang dapat mengurusimu, mengkafalahmu. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib. Nah, yang kita sebutkan kemarin bahwa ini di sini mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian Allah menyiapkan Abu Talib untuk mengasuh, untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dalam kepengasuhan Abu Talib kepada Rasulullah SAW itu dengan sebaik-baik mungkin, dikarenakan disebutkan dalam riwayat beliau lebih mengutamakan Rasulullah SAW daripada siapa? Daripada anak-anaknya. Kemudian ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Kalimat wa wajadaka dhallan fahada di sini jumhur ulama mengatakan wa wajadaka dhallan, engkau tidak mengetahui. Artinya di sini maknanya dhallan artinya sesat. Apa jahil, tidak mengetahui. Apa dia? Huwallazi akhrajaka min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua manusia itu dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa wajadaka dhallan, yang kemudian Allah mendapatimu engkau tidak mengetahui apa dia? Syariat Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya, tidak mengetahui ibadahnya, akamnya. Nah, yang kemudian apa? Penafsiran yang lain menyebutkan apa dia? Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dalam salah satu rombongan. Dia ikut pada satu rombongan bersama pembantu daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Namanya Maisarah. Dia menunggangi kendaraan onta atau apa begitu. Saya tidak tahu, mungkin onta kebanyakan. Yang kemudian ketika kafilah rombongan itu sudah berjalan agak jauh, maka iblis pun datang kepadanya dan memegang tali zimamnya onta itu dan membawa kemana? Ke hutan. Maksudnya ke hutan, bukan jalan yang sebagaimana mestinya. Dibuat dia sesat. Itu namanya dhalan, yakni sesat. Sesat di jalan perjalanan. Siapa yang bawa ini, yang membuat dia sesat? Iblis mengambil tali apanya? Tali kekangnya onta itu, dia tarik begitu. Maka pada saat itu siapa dia? Jibril alaihissalam datang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikannya. Bagaimana caranya membantu dengan melawan iblis ini? Diriwayatkan bahwa dalam riwayat tersebut disebutkan Jibril meniup iblis. Bayangkan dari Mekah mungkin meniup iblis sampai terlempar kemana? Ke Afrika.
Ethiopia, Habasyah. Dia ditiup oleh iblis, terlempar ke Afrika. Kekuatan siapa? Kekuatan Jibril alaihissalam. Kekuatan Jibril alaihissalam. Bayangkan, terlempar ke Afrika, dari Amerika, dari Saudi sampai ke sana, dari Arab sampai ke Afrika. Afrika itu jauh, berapa negara? Ditiup pergi. Itu riwayat. Itu riwayat. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, makna yang lain, wa wajadaka dhallan fahada. Apa dia? Engkau pernah tersesat. Di mana itu? Syi'ab. Di jalan, di hutan, waktu masih kecil. Nabi SAW masih kecil. Kemudian pergi apa? Pergi jalan begitu sebagaimana anak-anak biasa, pergi bermain, pergi apa? Kemudian tersesat di hutan. Tersesat di hutan. Siapa yang mengembalikan kepada Abi Thalib? Ternyata musuh bebuyutannya saat dia sudah menjadi nabi dan rasul. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal inilah yang mengembalikan, membawa pulang. Mendapatinya di mana? Di jalan itu, di gunung-gunung. Pergi apa? Maka Abu Jahal mendapatinya dan membawa pulang kepada siapa? Abu Thalib. Itu riwayat. Dan itu riwayat. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebagian ahli tafsir menyebutkan dhallan di sini nasiya. Nisyan. Bukankah engkau dulu lupa? Ya, juga engkau adalah lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa dia? Membuatmu mengingat. Sebagian ahli tafsir, banyak tafsirannya. Ya, bukankah engkau dhallan di sini bukan berarti sesat, tapi maknanya engkau berada di tengah-tengah kaum yang sesat. Fahadaka. Kemudian Allah memberimu petunjuk untuk tidak masuk pada mereka, orang-orang yang tidak bergabung, tidak memahami, tidak beramal dengan amalan orang-orang tersesat. Nah, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, Allah memberimu hidayah. Nah, wa wajadaka ailan. Kemudian Allah pun mendapatimu adalah orang yang fakir, miskin. Miskin. Nah, fa'agna. Lalu kemudian Allah mencukupimu. Di sini beliau menyebutkan penafsiran, salah satu penafsiran apa dia? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah, sifat merasa cukup dalam hati. Itu namanya qanaah. Berapapun diberikan, berapapun yang Allah rezekikan kepadanya, Allah pun dia pun, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam merasa puas dengan hal tersebut. Karena memang nyatanya demikian. Apa nyatanya? Nabi sebagaimana dalam hadisnya siapa? Umar radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi SAW tidur kemudian di atas pelapa kurma, apa begitu? Anyangan tikar di atas pelapa kurma begitu, dari pelapa kurma. Yang kemudian Umar radhiyallahu taala anhu melihat Nabi SAW, kemudian di belakang Nabi SAW berbekas tikar itu, berbekas tikar, berbekas pada badannya Nabi SAW. Lalu kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, bukankah kita lebih berada di atas kebenaran? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah kedudukanmu wahai Rasulullah SAW itu lebih besar, lebih agung daripada raja-rajanya siapa? Furus, Iran dan Romawi. Kenapa tidak minta saja begitu? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kenikmatan yang lebih bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa mereka adalah suatu kaum yang didahulukan kenikmatannya di dunia. Suatu kaum yang didahulukan kenikmatannya di dunia. Nah, yang kemudian kita ini akan memperolehnya di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Nah, artinya apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu miskin. Dulu dia miskin di dalam dakwah. Dulu dia miskin di dalam dakwah. Nah, ya, membelanjakan hartanya di jalan dakwah. Nah, wa wajadaka ailan fa'aghna, itu tadi salah satu penafsiran.
Penafsiran yang lain tidak, bukan qanaah yang dimaksud di sini, tetapi dia adalah hartanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Fa aghnaka bimali Khadijah. Kemudian Allah pun membuatmu kaya, membuatmu cukup dengan hartanya Khadijah, di mana engkau dinikahkan dengannya. Di mana Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, wa wajadaka ailan fa aghna. Nah, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim fala taqhar. Jangan engkau membentaknya. Bagaimana bentak? Bi akhzi malihi au ghairi zalika. Jangan engkau menghardiknya, mencercanya dengan apa? Dia mengambil harta anak yatim itu. Kita kemarin sudah sebutkan sebelumnya apa dia? Yatim itu adalah maknanya infirad, berkesendirian dalam mencari nafkah, dengan dikarenakan ditinggal mati oleh sang ayah, ditinggal mati oleh sang ayah. Nah, fa amal yatima fala taqhar, maka janganlah kalian menghardiknya dengan mengambil hartanya atau yang lainnya dengan kata-kata, dengan kata-kata. Nah, mencercanya dengan kata-kata. Kemudian wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta fala tasjuruhu li faqrihi, maka jangan engkau pula mengusirnya dikarenakan dia orang miskin. Kalau mau mengusir, tidak mau memberi, maka dengan cara yang baik, baik. Sebagian ulama tafsir, sejumlah ulama tafsir menyebutkan di sini as-sa'il bukan tentang harta, tetapi dia adalah as-sa'il anil ilm, bertanya tentang ilmu yang dia tidak tahu. Wa amma sa'ila, adapun orang yang bertanya, fala tanhar, jangan kamu la tasjuruhu, jangan melarangnya untuk bertanya. Jangan melarang untuk bertanya tentang masalah ilmu. Yang kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, tatkala ditanya, annalaka hadzal ilm, dari mana engkau peroleh ilmu ini wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas pun mengatakan apa dia? Siapa yang tahu? Apa Ibnu Abbas? Kasratus su'al, banyak bertanya. Namun kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sifat orang Yahudi adalah apa dia? Banyak bertanya, bertanya. Maka antara asar dari Ibnu Abbas sehingga dia memperoleh dan dijuluki sebagai habrul ummah dan turjumanul Quran, dia sebutkan alasannya karena diantaranya adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Maka banyaknya pertanyaan Ibnu Abbas bukan dalam rangka mencari keringanan, bukan dalam rangka membantah, bukan dalam rangka keenggangan untuk melaksanakan suatu perintah, tetapi pertanyaannya Ibnu Abbas adalah pertanyaan untuk ingin tahu, untuk ingin mengamalkannya. Maka ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jangan menyerupai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu banyak bertanya, dikarenakan mereka bertanya bukan dalam rangka ilmu, tetapi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kemudahan, dalam rangka supaya apa yang dia inginkan sebelum dia bertanya bisa tercapai. Tatkala dia bertanya kemudian dijawab, ternyata dia ngeles. Tapi kan begini Ustaz, tapi kan begini, tapi tidak ada tapinya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang bertanya, maka fala tanhar, la tasjuruhu. Jangan apa? Jangan melarangnya. Ini penafsiran yang kedua. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Rabbmu kepadamu wahai Muhammad, maka fahaddis, akhbir. Di sini disebutkan apa nikmat Rabb, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, an-nubuwah. An-nubuwah, kenabian. Kemudian ada 3 yang disebutkan ahli tafsir. Yang pertama, penafsiran untuk nikmat di sini ada, yang pertama adalah an-nubuwah, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah seluruh kebaikan-kebaikan dunia ataupun akhirat. Maka segala nikmat yang kita peroleh hendaknya kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyukuran adalah at-tahaddusu bin ni'mah, mengabarkan kepada orang lain bahwa saya alhamdulillah semalam tadi ada orang yang kasih uang misalnya. Alhamdulillah saya baru pulang umrah. Alhamdulillah, dan seterusnya. Itu adalah kenikmatan. Namun kemudian hendaknya kita memperhatikan kepada siapa kita membicarakan kenikmatan tersebut. Jangan sembarang. Pilih-pilih orangnya. Karena sebagaimana, tidak tahu ya hadis atau apa, saya takut bilang hadis. Sebuah kalimat yang bagus, likulli nikmatin hasud. Setiap kenikmatan itu pasti ada orang yang iri, besar ataupun kecil. Besar ataupun kecil. Maka di sini maksudnya apa? Hati-hati dengan kenikmatan yang kita miliki dalam rangka mengamalkan ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, kabarkan kepada orang-orang. Lihat orangnya siapa itu. Ini orang soleh. Kalau kita kasih, maka dia akan memberikan tabrik. Tabrik, apa tabrik? Barakallah fi malik. Barakallah, yani la'allaka tahujju hajjatan mabrurah. Dia akan memberikan tabrik. Dia tidak menyebutkan nikmat yang kita peroleh kecuali dia menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, barakallahu fi malik, barakallahu fi ma a'taka Allah, dan seterusnya. Karena dengan hal tersebut kenikmatan yang kita peroleh tidak menjadi rusak, insyaallah. Tidak rusak. Beda dengan orang-orang yang jahil, tatkala diberikan kenikmatan muncul dalam dirinya, seandainya saya punya nikmat seperti kamu, seandainya saya begini juga, begini, akan muncul iri. Dan ini dikhawatirkan apa dia di sana terjadi? Ain, penyakit ain. Penyakit ain. Ain itu bukan hanya pada fisik, tapi juga pada harta yang Allah berikan kepada kita, atau bahkan kepada anak. Ketika ada anak kecil yang menggemaskan, wih gemasnya begini, jangan hanya sekedar mengucapkan, bagusnya anaknya, gagahnya anaknya, cakapnya anak, enggak. Tapi subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, sebutkan semua itu supaya tidak merusak orang lain. Karena penyakit ain itu disengaja dengan tidak disengaja terjadi tatkala kita jauh dari Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Tatkala kita jauh atau lisan kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang disebutkan adalah halan tubarikuha. Rasulullah SAW menyebutkan demikian kepada para sahabat. Kenapa kalian tidak mengucapkan barakallahu fi malik, barakallahu fi auladik? Itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW, namun kemudian faidahnya besar sekali. Makanya biasanya anak yang sering diambil sama orang karena disukai, karena kegemasannya, karena lucu-lucunya, biasanya itu sakit, sering sakit juga. Dan kalau sakit membuat dia lemah dan sulit sembuh. Kenapa? Karena itu biasanya dikena dengan penyakit ain. Mungkin kita tidak berniat untuk menyakitinya, tidak berniat untuk apa dan seterusnya, tapi itulah perkara yang namanya penyakit ain.
penyakit ain. Dia disebabkan karena ta'ajjub yang terlalu tinggi, senang yang terlalu tinggi, dan benci yang terlalu tinggi juga, yang terlalu dalam. Kebenciannya begitu dalam, sehingga apa jadinya? Sehingga memunculkan mudarat. Karena semua yang berlebihan dalam Islam, bahkan kehidupan manusia, naluri manusia, itu pasti memberikan mudarat. Apa saja? Tidur berlebihan, makan berlebihan, naik motor berlebihan, balap, semuanya yang berlebihan, insya Allah apa? Memberikan membahaya, memberikan bahaya. Nah, kecuali apa? Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh. Ibadah zikir, kalau sebutkan zikir belum tentu saya bilang ibadah. Tapi kalau zikir maksudnya apa dia? Ya subhanallah, alhamdulillah, enggak ada hitungannya. Silahkan sebanyak-banyaknya. Enggak apa-apa dia, subhanallah, alhamdulillah, gulu, enggak apa-apa bergulu di situ dia. Subhanallah, alhamdulillah, mau berapa saja. Nah, ini apa faidah atau bentuk daripada kesyukuran. Tapi ada di sana rambu-rambunya dan syariatnya. Ada rambu-rambu dan syariatnya. Siapa saja yang kita temui melihat kebaikan orang, melihat kebaikan pada fisiknya, kebaikan pada hartanya, melihat sawah di belakang itu yang menghijau betul, itu sebutkan alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Jangan sampai hijaunya begini, besoknya mati sawahnya, apanya padinya. Itu gara-gara antum itu. Apa dia? Gara-gara apa? Ain. Gara-gara ain. Tidak memberikan apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Maka demikian juga orang-orang biasa saya lihat orang begitu. Ada dua orang suka berteman, senang sekali. Kemudian sakit salah satunya. Lalu kemudian ditanya, kenapa? Ditanya orang tuanya, siapa yang kita paling senangin? Dia bilang, saya sama saja, semua anak saya begini. Tatkala ditanya, pasti ada, tidak ada, dia tidak mengaku begitu. Ternyata yang kita tanya yang si pasiennya, saya bukan tukang ruqyah, ini hasil sana saya lihat. Bahwa apa, ditanya pasiennya, kenapa bisa begini? Siapa yang paling kamu senangi dari temanmu, atau siapa yang paling, adakah orang yang benci? Bilang, tidak ada yang benci dengan saya. Siapa yang paling senang? Bilang, ada orang yang senang, teman saya fulana, dan seterusnya. Itu yang membuat dia ternyata kalau setiap mau pergi kuliah, menjauh dari orang tuanya, pergi belajar dan seterusnya, langsung sakit betisnya begitu ke atas satu kaki. Tapi tidak tahu penyakitnya apa begitu. Bengkak saja begitu dan tidak bisa jalan. Bengkak saja tidak bisa jalan, tidak bernanah juga, tidak apa-apa dilihat, tapi tidak bisa jalan. Ternyata temannya ini yang terlalu senang sama dia, terlalu senang, kemana-mana pergi, mau makan juga panggil, terlalu baik, terlalu baik sama orang tidak apa-apa, tapi harus memberikan kalimat thayyibah. Insyaallah kamu orangnya baik begini dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka kabarkan kepada orang. Tapi tadi saya sebutkan apa dia? Hati-hati, pilih-pilih orang yang harus kita berikan. Karena ini dalam rangka mengamalkan ayat. Dan ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Mengabarkan kepada orang lain, tidak disimpan sendiri. Tidak disimpan sendiri. Nah, dan ini diantara bentuk kesyukuran dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita melalui lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sebutkan apa dia? Bahwa syukur itu meliputi 3 perkara. Apa dia? Pengakuan bahwa kenikmatan ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Kemudian memuji dan menyebutkan nikmat ini kepada Allah dan kepada manusia dengan mengabarkannya. Kemudian yang ketiga adalah apa dia? Membelanjakan kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? An-nubuwah wal Quran, dan apa lagi? Seluruh kenikmatan dunia ataupun akhirat, ibadah ataupun harta. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.